Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Artasri Adeningsi dengan NIM K1A121078. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Mia arenaria atau yang sering dikenal dengan kerang cangkang lunak, mulai dari morfologi hingga manfaat dari sisi ekonomi dari Mia arenaria. Yang pertama adalah morfologi. Mia arenaria berasal dari famili Midae. Kerang ini dapat tumbuh dengan panjang antara 10-15 cm dan lebar 8-19 cm dengan cangkang didominasi warna putih, juga ada yang berwarna abu-abu pucat yang dapat berwarna bergantung pada lapisan sedimen yang digali. Cangkang yang dimiliki tipis dan rapuh, bulat di depan, dan membentuk titik di engsel belakang. Spesies ini memiliki karbonat sel kalsium yang menyebabkan cangkangnya mudah pecah. Kedua, habitat dan penyebaran. Mia arenaria sering ditemukan di perairan payau, muara, dan habitat laut. Kerang ini dapat ditemukan sekitar 20-30 cm di bawah permukaan tanah. Mia arenaria lebih memilih tanah berpasir dengan campuran prevalensi untuk campuran pasir lumpur dengan beberapa kerikil. Spesies ini dapat ditemukan di zona intertidal atas ke zona intertidal bawah dan juga pada zona subtidal. Spesies ini dapat bertahan pada suhu antara -2 hingga 28 derajat Celcius dengan suhu optimal 6-14 derajat Celcius. Wilayah penyebaran kerang ini lebih banyak di bagian Eropa, terutama pada daerah Laut Baltik, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Islandia, Lituania, Norwegia, Polandia, dan daerah sekitarnya. Ketiga, adaptasi. Kerang ini dapat beradaptasi pada berbagai lingkungan yang disebabkan ombak dan suhu. Dengan melakukan adaptasi untuk bertahan hidup dan harus menunggu pasang naik untuk memperoleh makanan. Adaptasi alat gerak yang dimiliki oleh kerang cangkang lunak mengalami perkembangan yang tergantung pada kedalaman hidup di bawah substrat. Mia arenaria akan menggali ke dalam sedimen hingga menemukan substrat yang tidak terlalu kasar, karena apabila jika terlalu kasar, maka akan menyebabkan kerusakan pada cangkang tipisnya. Keempat, reproduksi. Pola reproduksi dari Mia arenaria adalah pembuahan yang terjadi secara eksternal di lingkungan. Kerang cangkang lunak betina dapat melepaskan 1-5 juta telur dalam masa hidupnya dan biasanya 1 hingga 2 pemijahan terjadi dalam setahun. Satu ketika di awal musim semi dan yang lainnya di akhir musim panas, tergantung pada lokalitas dan siklus pasang surut bulanan. Suhu adalah faktor penting dalam reproduksi dengan suhu optimal antara 10-15 derajat Celcius. Kelima, manfaat ekonomi. Mia arenaria dapat dipanen dan diolah untuk keperluan kuliner, bahkan cangkangnya dapat dijadikan sebagai kerajinan dan perhiasan yang unik. 6. Manfaat ekologi. Kerang cangkang lunak adalah pengumpan suspensi aktif. Ia memainkan peran penting dalam menyaring dan membersihkan sumber air dan dapat digunakan sebagai alat mengatur dan menegakkan standar polusi dalam kontrol kualitas air. Mia arenaria juga berperan penting dalam kaitannya dengan rantai makanan di kawasan perairan, misalnya sebagai sumber makanan berharga untuk burung pantai yang berimigrasi. Dan yang terakhir, nilai gizi. Mia arenaria mengandung protein, kolesterol, zat besi, kalsium, vitamin B12, hingga vitamin C. Baik, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.